Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar berbuat baik kepada orang lain dan sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Nah, ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, dipersiapkan alat tulisnya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Berbuat baik adalah hal yang seharusnya kita lakukan tanpa mengenal lelah. Berbuat baik membuat hidup kita lebih berarti bagi diri sendiri maupun orang lain yang menerima manfaatnya. Berbuat baik juga bisa kita lakukan pada tumbuhan dan hewan ya. Oke. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Seperti ini. Nah, berterima kasih saat mendapatkan hadiah atau mendapat pertolongan. Nah, saat kita mendapatkan hadiah atau kejutan, seharusnya kita berterima kasih. Dengan cara apa ya? Yaitu menerima hadiahnya dengan rasa syukur dan ikhlas, serta mengucapkan terima kasih. Demikian juga dengan mendapatkan pertolongan. Kita juga harus mengucapkan terima kasih saat ada yang menolong atau membantu kita ya. Lanjutnya, meminta maaf saat melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan. Nah, manusia itu makhluk sosial. Tentu kita membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Maka tidak luput dari kesalahan tentunya ya dalam melakukan kegiatan bersama orang lain. Oleh karena itu, kita harus meminta maaf dan saling memaafkan apabila melakukan kesalahan agar hidup kita menjadi damai dan tenang. Nah, lanjutnya, menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Menolong orang lain juga merupakan salah satu bentuk berbuat kebaikan. Terlebih kita menolong orang yang sedang mengalami musibah. Contohnya seperti pada gambar ini ya, itu ada bencana alam, yaitu ada banjir, ada longsor, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan itu menyukai orang-orang yang suka menolong tanpa pamrih atau tanpa meminta balasan dan selalu berbuat kebaikan. Selanjutnya, menjenguk dan mendoakan orang lain ketika sedang sakit. Nah, ini pun merupakan salah satu contoh berbuat kebaikan. Dengan kita menjenguk orang yang sedang sakit, itu akan membuat dia itu tambah motivasinya untuk sembuh. Nah, menjadi besar, ditambah kita setelah kita menjenguknya, dilanjutkan kita dengan apa? Mendoakannya ya, agar ia cepat sembuh dan dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Nah, insya Allah Tuhan akan mengabulkan doa-doa yang baik dari hambanya. Nah, ini tadi ada beberapa contoh kecil ya dari berbuat kebaikan. Sebenarnya berbuat kebaikan itu banyak contoh-contoh lainnya. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa pertolongan orang lain, maka manusia akan menemui kendala untuk menjalani hidupnya.
karena harus meluangkan banyak waktu untuk kebutuhannya sendiri. Nah, oleh karena manusia itu makhluk sosial, jadi kita itu harus berinteraksi dengan orang lain itu dengan apa? Dengan baik. Apabila kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf. Apabila ada orang lain memerlukan bantuan, kita harus membantunya. Terlebih lagi orang tersebut mengalami musibah, ya. Kita harus sebisa mungkin menolongnya dengan kemampuan yang kita miliki tentunya. Semuanya itu tidak harus dipaksakan. Nah, berbuat baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Nah, ini adalah lambang dari sila kedua ya, yaitu rantai emas. Coba bunyinya apa sila kedua? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ingat ya, A tambah B sama dengan B tambah A. Di mana A dan B merupakan bilangan cacah. Persamaan tersebut menyatakan bahwa penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Oke, seperti ini contohnya. Nah, bentuk penjumlahan dengan pertukaran atau komutatif. Contoh soalnya cerita ya. Yaitu Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Nah, selanjutnya berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Berarti dijumlah. Oke, kita tulis terlebih dahulu. 540 ditambah 590 ya. Ini 540 itu karung punya Dayu dan 590 itu karung milik Siti. Oke, dijumlah. Ingat, apabila matematika kita lakukan coret-coretan. Sebelahnya sini 540 ditambah 590. Ingat ya, dimulai dari satuan terlebih dahulu atau yang paling belakang nih. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan yang kedua adalah 4 ditambah 9 sama dengan 13. 3-nya di sini, yang satunya di atas angka 5. Nah, 1 tambah 5 sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Hasilnya adalah 1130. Maka kita tulis di sini. Oke. Selanjutnya, nah, ini komutatif, berarti ditukar ya. Nah, ditukar ini dibalik. Oke, lanjut. 590 ditambah 540. Nah, ini apabila dibalik, coba hasilnya apakah sama? Coba kita coret-coretan. 590 ditambah 540. Ingat, dimulai dari angka yang belakang atau satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 9 ditambah 4 sama dengan 13. 3-nya di bawah sini ya, satunya di atas angka 5. Ini kita jumlah. 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Maka hasilnya adalah kita tulis di sini 1130. Oh, ternyata sama ya. Nah, ini sifat komutatif ya, yaitu A ditambah B. Ini anggap ini A. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi, jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti adalah 1130 manggis atau butir manggis, buah manggis ya. Nah, ini sifatnya pertukarannya. 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Jadi ini A ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke, sampai sini paham ya?
Nah, apabila kalian ingin lebih memahaminya, tentunya apa? Kalian banyak-banyak berlatih di rumah. Dengan siapa? Ya, tentu dengan ayah, bunda, atau bersama kakak kalian. Nah, oke. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.